Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu sholat subuh dan yang kita lanjutkan dengan taklim kita. Besar harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang sholat istisqa. Kemarin sebelumnya sudah dibahas bahwa di dalam pelaksanaan sholat istisqa disunahkan caranya sama seperti sholat id, cuma bedanya di dalam sholat istisqa pada waktu setelah takbiratul ihram membaca istighfar sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan nanti setelah pada rakaat kedua membaca istighfar sebanyak 5 kali. Ya, bedanya kalau sholat id membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama, pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Itu perbedaannya. Jadi diperbanyak istighfar. Maka istighfar salat id takbir dong. Allahu Akbar yang 5 kali. Iya, takbirnya bukan ininya. Iya. Nah, nanti jamaah, kenapa ulama mengatakan bahwa membacanya itu adalah dengan kalimat-kalimat istighfar? Dikatakan di sini fa innahu laikun, sesuatu yang pantas. Tapi dianjurkan oleh ulama membaca istighfarnya itu jangan hanya sekedar dengan mulut, tapi juga dengan hati. Kalau orang melaksanakan istighfar hanya dengan mulut, hati tidak dibarengi dengan istighfar, maka apa bedanya dengan mereka sifat-sifatnya orang-orang Yahudi? Maka Allah mencela, Allah menjelekkan orang-orang yang melakukan istighfar dengan mulut tapi tidak dengan hati. Ini hadirin jamaah. Maka wa qad sarahal ulama'u bi anna hadzal istighfara dzanbun. Masyaallah. Wa qad sarahal ulama, sungguh telah menjelaskan para ulama bi anna hadzal istighfara, maka sesungguhnya istighfar yang seperti ini, yaitu apa? Yang membaca istighfar cuma mulut tapi hati tidak, zanbun, itu termasuk satu dosa. Istighfarnya aja udah dianggap dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini yang menyebabkan apa? Semakin jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan ini adalah ibadah, seakan-akan ini adalah peminta ampunan kepada Allah, tapi dengan cara yang salah, maka amal soleh, kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah kalau dilaksanakan dengan cara yang salah, maka dianggap itu juga salah. Apalagi perbuatan salah yang dilakukan udah pasti salahnya. Amal soleh aja, perkataan baik aja, kalimat istighfar aja dilakukan dengan cara yang salah, dua dianggap salah. Naudzubillah. Dan inilah banyaknya orang-orang sekarang melaksanakan sesuatu bukan dengan mengikuti aturan, bukan mengikuti daripada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kalau nggak mengikuti aturan, bukanlah kita salat, bukanlah kita melaksanakan ibadah, bukanlah kita melaksanakan takarub dekat kepada Allah. Itu salat dan lain sebagainya kalau tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah dan juga Rasulnya. Sama seperti kita beristighfar pada waktu pelaksanaan sholat istisqa, kalau hanya dengan mulut tapi tidak dibarengi dengan hati, maka disinilah termasuk
penambahan dosa. Wa qad dzakara anna Umar, sungguh telah dijelaskan sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an lamastasqa, tatkala beliau melaksanakan salat istisqa, lam yazid alal istighfar, beliau tidak menambahkan kalimat istighfar. Maka jamaah pada saat itu merasa keheran-heranan, kok kenapa Sayyidina Umar pada waktu pelaksanaan sholat istisqa beliau tidak menambahkan daripada kalimat istighfar, dia enggak membaca kalimat istighfar. Ya, faqalu ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, mana roka istasqaita, ya, kami tidaklah melihat engkau melaksanakan sholat istisqa. Kenapa nih? Hujan sudah tidak turun, ya, sedangkan Sayyidina Umar tidak memerintahkan pada saat itu sebagai Amirul Mukminin, memerintahkan kepada kaumnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Ditanya Umar bin Khattab seperti itu, faqala, apa jawaban beliau? Jawaban beliau mengatakan, qad talabtul ghaisa bimajadi hissamai allati yastandilu bihal mataru. Masya Allah. Kata beliau, qad talabtul ghaisa, sungguh aku telah meminta yang namanya hujan, bimajadi hissama, dengan kunci-kuncinya langit. Ya, jadi kata Sayyidina Umar, saya udah minta hujan kepada Allah dengan cara melalui kunci-kuncinya langit, allati yastandilu bihal mataru, yang mana akan turun dengan sebab madaji, ya, yaitu kunci-kuncinya langit akan turun daripada al-mataru, yaitu hujan. Summa qara'a, kemudian Sayyidina Umar membaca ayat, ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istighfarlah kau kepada Allah, sesungguhnya dia Allah maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, di mana Allah akan menurunkan hujan dari langit alaikum kepada engkau, midrara, dengan cara yang deras sebanyak-banyaknya. Jadi intinya apa jamaah di sini? Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tatkala umatnya atau rakyatnya pada saat itu meminta sholat istisqa karena sudah tidak turun hujan, tapi tidak dilaksanakan permintaan rakyatnya, kaumnya, untuk melaksanakan daripada sholat istisqa. Ya, jawaban Sayyidina Umar, saya udah minta hujan, ya, dengan meminta dibukakan kunci-kunci pintu langit supaya turun hujan. Dengan apa? Dengan istighfarnya beliau. Ya, kenapa? Karena dosa inilah yang menyebabkan Allah tutup pintu kebaikan. Dosa kita inilah yang menyebabkan Allah hambat, bahkan Allah halangi daripada apa yang kita butuhkan. Kita macam-macam kebutuhan kita, ya, bukan hanya yang disebut di sini adalah istisqa, yaitu minta air, minta hujan. Segala macam apapun kebaikan, apapun hajat, apapun keinginan kita itu akan terhalang, akan ditutupi oleh Allah. Allah akan sampaikan keinginan kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dengan sebab apa? Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin sampai daripada berbagai macam keinginan kita, cuma satu jalannya. Apaan? Bersihin diri kita, hati kita daripada dosa. Artinya apa? Banyakin istighfar. Makanya ada satu ulama ditanya oleh ulama akhir zaman, mereka ditanya, ya ulama, kasihlah saya zikir, bacaan apa ya ulama untuk saya mendapatkan ketenangan dalam hati. Kata beliau, kata ulama, ya perbanyak istighfar. Ini orang yang minta amalan kepada ini ulama mengatakan, enggak, maksud saya ini amalan khusus, amalan apa nih yang paling baik untuk saya laksanakan ini semua. Jangan, istighfar udah banyak yang baca, istighfar juga saya sering baca dan lain sebagainya. Kata ulama bahwa kalimat yang paling dibutuhkan di akhir zaman adalah istighfar.
Kenapa? Karena banyak segala sesuatu perbuatan, ucapan kita tanpa kita sadari itu membawa kepada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jauh-jauh kemana-mana Pak Bu, ya, ulama dalam kitabnya, bahkan dalam kitabnya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengatakan, ya, ba'da salat, setelah kita salat itu dianjurkan, diperintahkan, bukan diwajibkan, dianjurkan, diperintahkan untuk membaca istighfar. Kenapa? Karena belum tentu salat kita itu akan diterima oleh Allah dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, syarat, rukun dan lain sebagainya, yang akhirnya salat itu tidak memberikan athar, salat itu tidak memberikan pengaruh pada diri kita. Makanya diselengkapi ba'da salat, setelah melaksanakan salat, dengan cara istighfar. Nih, Allah mengatakan dalam ayatnya tadi, istighfarlah kau kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah udah ampunin dosa kita yang sebenar-benarnya, yursilis sama alaikum midroro, Allah akan turunkan hujan kepada kamu dengan sederas-derasnya. Makanya ini sih jadi pelajaran buat kita Pak Bu. Kenapa ya kita sulit mencari rezeki, ya, kita usaha ini gagal, cara ini nggak tembus, begini nggak bisa, itu ini selalu kita mendapatkan kegagalan. Jangan kita salahin Allah, tapi salahkanlah diri kita dengan sebab dosa-dosa kita yang tidak banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit ada, betul, duit ada tapi hidup kagak tenang, ya. Apa yang kita miliki juga punya, bisa beli ini, bisa beli itu, atau cukuplah rezeki kita, tapi kok kenapa ketenangan dalam hati ini nggak ada? Karena dengan sebab dosa-dosa kita. Maka segala sesuatu apapun yang menghambat dari ini semua, banyakin baca istighfar. Tapi jangan istighfar dengan mulut aja, tapi istighfar dengan hati, ya. Maka itu salah satunya. Maka kalau kita sudah perbanyak itu semua, insya Allah ketenangan dalam hati, hajat kita, kebutuhan kita, ya, Allah akan turunkan kepada kita semua berbagai macam kebaikan. Wal majadi nujumun kanatil arabu naz'umu annaha tamturu. Majadi nujumun adalah apa namanya, bintang-bintang. Kanatil arabu, di mana orang-orang Arab, taz'umu, mereka menyangka, annaha, bahwasanya bintang-bintang itulah tamturu, yang bisa menurunkan daripada hujan. Jadi mereka lihat, oh nih kalau bintang bentuknya begini akan turun hujan, kalau bentuknya bintang begini enggak akan turun hujan, lain-lain sebagainya. Itu ahli nujum, orang-orang yang menyangka hal yang demikian. Tapi tidak semua hal yang demikian itu bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baikin dulu Allah, ya, apa namanya, kita deketin dulu Allah, kita puji Allah, kita laksanakan apa yang diinginkan oleh Allah, jauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah. Maka di situ Allah bakal nurunin apa yang kita hajatkan, sekalipun tanpa kita minta. Kan Nabi Ibrahim jamaah tatkala mau dibakar, ya, ditawarin oleh malaikat Jibril untuk memadamkan itu api. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak perlu bantuanmu, karena ada zat yang saya mencintainya dan zat itu mencintai saya. Ya, tanpa diminta oleh Nabi Ibrahim, turun itu ayat, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah kita jamaah doa mulu, minta mulu, tapi kotornya hati kita, kotornya jiwa kita dengan sebab dosa-dosa ini tidak kita bersihkan dengan memperbanyak kalimat istighfar. Maka banyakin kalimat istighfar, apalagi kalau kita baca Sayyidul Istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan lain sebagainya, ya. Baca ya, masih baca kan?
masih. Itu kalimat, bukan hanya subuh doang ya. Di Masjid Mubarakah memang yang nggak tahu di waktu lain ya, memang afdolnya pada waktu habis subuh, tapi jangan subuh doang kita baca kalimat istighfar. Mohon maaf, saya bukan riya tapi tahadus binikmat. Saya dari jalan dari rumah ke sini pun saya baca Sayyidul Istighfar. Nanti pulang dari sini pun di kendaraan, di motor atau di mobil kita baca Sayyidul Istighfar. Apa aja kita bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya dosa-dosa kita yang seperti apa yang menyebabkan Allah tutup nih pintu rahmatnya. Kalau Allah udah tutup pintu rahmatnya, naudzubillah min dzalik, apapun hajat kebutuhan kita nggak bakal Allah penuhi. Maka baikin Allah. Makanya kata ulama di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahkan dalam kitab Nashihud Diniyah, para ulama mengatakan bahwasanya di antara adab di dalam kita membaca doa, jangan langsung ya Allah ampunilah, ya Allah penuhilah hajat saya, berikanlah saya rezeki yang banyak. Kata ulama dalam kitabnya, jangan kalau kita berdoa langsung minta apa yang kita mohonkan, tapi kata ulama istighfar dulu kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar inilah yang menjadikan hati kita bersih. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa waktu Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebelum naik ke langit, diapain Rasulullah oleh malaikat Jibril? Dicuci hatinya. Ya, ini cuma isyarah. Apakah hatinya Rasulullah kotor? Enggak. Apakah ada dendam, ada hasud, ada dengki dan lain sebagainya dalam hatinya Rasulullah? Enggak. Cuma itu isyarah sebagai bentuk pelajaran buat umatnya. Mau naik ke Sidratul Muntaha, mau naik ke hadiratnya Allah, bersihin hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat itu Rasulullah dibersihkan dengan cara dia dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Kalau kita jangan, Pak. Kalau kita cuci hati kita dengan air Zam-Zam, mati. Nah, di black dulu hatinya, diambil dicuci gimana? Nah, membersihkan hati salah satunya dengan apa? Ya, iktsarul istighfar, perbanyak kalimat-kalimat istighfar. Ini yang paling utama buat kita ya. Kadang-kadang kita punya anak susah diatur, jangan salahin anak, Pak. Mungkin karena dosa kita ya, kesalahan kita nih orang tua. Istighfarin banyak dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadikan jalan buat tercapainya sampainya apa yang kita hajatkan. Fahbara Umar radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar memberikan kabar, annal majadiha allati yastamtiru biha, yaitu bahwasanya kunci-kunci langit allati yastamtiru, yang akan menurunkan hujan biha, dengan kunci-kunci tersebut, huwal istighfar, yaitu adalah kalimat istighfar, la an-nujum, bukan dengan sebab bentuk daripada bintang-bintang yang ada di langit. Ini memang nih dia aja nih yang nggak demen sama gue, gara-gara dia nih jadi ketutup pintu daripada rezeki. Bukan salah orang, tapi salah kita melaksanakan dalam kehidupan. Maka semalam saya baca tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan ya apapun yang terjadi pada diri manusia, jangan dikaitkan kepada orang lain, jangan dikaitkan dengan sesuatu apapun, tapi kaitkanlah sesuatu itu kepada diri kita sendiri ya. Artinya apa? Jangan salahkan orang lain dengan apa yang terjadi, tapi salahkanlah sesuatu yang terjadi itu yang buruk kepada kita pada diri kita. Apa? Mungkin ini adalah dosa kita, kesalahan kita. Dosa yang kapan? Mungkin bukan dosa yang sekarang, mungkin bukan dosa yang setahun lalu, mungkin bukan dosa yang 10 tahun yang lalu, mungkin dosa yang berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang menyebabkan apa? Itu baru Allah timbulkan pada saat ini. Maka disinilah kata Sayyidina Umar, bukan karena bentuk bintang yang menurunkan hujan, tapi yang menjadikan turunnya hujan itu dengan huwal istighfaru, dengan memperbanyak baca istighfar.
Titik. Itulah caranya kalau kita pengen melaksanakan sholat istisqa. Jadi banyakin istighfar bukan dengan mulut tapi juga dengan hati. Ya, nanti keterangan ini ada juga jamaah dalam kitab kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan sia-sia kalau orang beristighfar dengan mulut tapi tidak dengan lalainya dalam hati. Cuman berat jamaah. Kadang-kadang ada jamaah yang nanya, Ustadz gimana kalau kita baca istighfar sampai nonton TV? Pak, Bu, kalau istighfar mata nonton TV, mulut baca istighfar, kira-kira hatinya ikut nggak? Hati ngikutnya ke mana? Nih hati, mulut baca istighfar, mata ngelihat televisi, nih hati ngikutnya ke mana? Mulut atau ke mata? Pasti mata. Cuma yang jadi masalah orang zaman sekarang kalau kita bilang nggak ada manfaatnya istighfar sambil nonton TV, yang akhirnya apa? Istighfar kagak, ngapa-ngapain kagak. Tetap mereka lalai dengan apa? Dengan kesibukan mereka. Maka kadang-kadang kalau ada yang nanya sama saya begitu, gimana? Udah nggak apa-apa, daripada gak istighfar lebih baik baca istighfar sekalipun dalam kondisi kayak gimana aja. Tapi ini baru mulut doang. Nanti kan kelamaan bisa karena biasa, yang akhirnya apa? Bisa istighfar dengan hati. Itu hadirin jamaah. Titik. Yang kedua, ini tata cara dalam pelaksanaan sholat istisqa. Wa yuhawwilu ridaahu kama zakarahu syaihu, dan dipindahkan ridanya, sorbannya, kama zakarahu, sebagaimana telah diterangkan oleh syekh. Ya, jadi kalau ridanya waktu dia khutbah pertama di sebelah kiri, nanti pada khutbah kedua pindahin di sebelah kanan. Tuh namanya, ini apa sih kok manfaatnya, untuk ada apa istilahnya? Apa sih hasilnya? Cuma sekedar memindahkan doang seperti ini dan lain sebagainya. Ya, jangan kita lihat ini zahir ya dulu alal batin, pasti ada kemanfaatannya. Dipindahkan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan lain sebagainya, pasti ada sesuatu kemanfaatan. Ya, nggak mungkin Nabi dan Allah dan Nabi memerintahkan sesuatu kepada umatnya kecuali apa? Kecuali sesuatu itu pasti ada rahasia di balik itu semuanya. Ya, rawahu Abu Daud. Wa yaf'alun nasu mislul khatibi fit tahwil, dan jamaah melakukan seperti itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh khatib fit tahwil, di dalam merubah. Jadi bukan khatibnya doang, jamaahnya juga. Pada waktu khutbah pertama sebelah kiri, nanti khutbah kedua nih sorban ada di sebelah kanan. Bukan khatibnya doang, jamaahnya juga seperti itu. Tuh. Wa fihi, nah di sini nih ada nih. Wa fihi, dan perubahan atau pemindahan rida itu isyaratun, adanya isyarat sebagai petunjuk ila tahwilil hal, untuk merubah daripada keadaan, minasyiddati, daripada kesusahan, ila rahai, kepada kemudahan, daripada kemakmuran, wa minal usri, daripada kesulitan, ilal yusri, kepada kemudahan. Itu tujuannya dipindahkan ini isyarat doang. Ya Allah, sekarang belum turun hujan, kasih hujan, pindahin. Kita lagi hidup dalam keadaan kesulitan, supaya Allah berikan kemudahan, pindahkan. Ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa manfaatnya? Isyarat pemindahan daripada ini rida. Wa minal ghadabi ila ra'fati. Ya, dipindahkan dari murkanya Allah, dari marahnya Allah, ila ra'fati, kepada kasih sayangnya Allah. Masya Allah. Ini diantaranya. Jadi kita nggak tahu jamaah. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang kan tanpa mengetahui, akhirnya mereka menyalahkan sesuatu apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Kalau kita baca kitab-kitab kayak begini baru tahu, oh kenapa orang tua kita begini, kenapa dilaksanain begini, baru ketahuan jamaah. Ya, maka jangan gampang nyalahin ulama-ulama kita dulu. Jangan gampang kita menghujat ya orang-orang tua kita dulu. Ya, kenapa? Karena mereka melaksanakan apapun itu bukan karena nafsu, tapi karena ilmu, petunjuk daripada ulama. Kalau zaman sekarang kan banyak orang melakukan sesuatu dengan apa? Dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Ya, banyak orang sekarang sok tahu.
tapi sebenarnya mereka kagak tahu, dan lain sebagainya. Dalam segala hal, ya, dalam segala macam ibadah, ya, mereka kadang-kadang ngajinya cuma lewat doang di masjid, duduk kagak, yang akhirnya apa? Salah pemahaman. Kalau orang dulu kan betul-betul duduk kayak kita nih, duduk di pengajian dengerin, ya, yang mengajarkan lain sebagainya, yang akhirnya apa? Mereka paham. Orang sekarang ngaji kagak tapi sok tahu. Bahaya, itu yang merusak agama. Berikutnya lagi, wa yarfa'u yadaihi wa yad'u, dan angkat kedua tangannya, wa yad'u, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini salah satunya disunahkan angkat tangannya tinggi. Orang doa tuh angkat tangan cuma apa? Ujung jari ini sejajar dengan pundak segini nih. Afdolnya kalau baca doa angkat tangannya. Ini kita angkat doa begini. Ya, mana dipenuhin hajat kita lagi doa nih. Begini nggak kira-kira? Di atas paha, angkat seberapa tinggi? Sama dengan bahu kita. Ya, segini. Terserah mau begini apa mau begini, nggak ada. Ini kalau mau begini atau begini nggak ada aturannya. Mau begini banyakan, kalau mau begini dikitan, seraup, ya. Cuman dikit ngumpul, kalau begini banyak buyar, tumpah. Ya, angkat segini, angkat tangan. Bagaimana kalau orang angkat tangan begini? Ini makruh, kecuali beberapa hal, beberapa keadaan dan beberapa tempat. Kayak kita ada di Multazam di Mekah, ya, kayak kita ada di Makanul Ijabah, tempat-tempat yang baik yang sekitaran ada Mekah, Madinah dan lain sebagainya. Kalau habis sholat kita doa begini, bagus nggak? Jelek, nggak bagus, makruh pada sholat nih. Kenapa? Kesian sebelahnya, kebauan keteknya, kan begitu jamaah. Ya, kecuali pada waktu sholat istisqa. Doa pada waktu istisqa, angkat tangan kita begini, tinggian, melebihi daripada pundak, boleh, silakan. Jadi ada aturannya juga jamaah. Ini kadang-kadang yang saya bilang tadi, orang sekarang sok tahu, yang akhirnya apa? Seakan-akan biar ini orang hebat banget, doanya hampir begini, khusyuknya. Makruh. Ibadah tapi tidak dibarengi dengan aturan yang diatur, jelek dalam Islam. Betul. Nih hadirin, maka diangkat wa yarfa'u yadaihi, angkat kedua tangannya, wa yad'u, dan baca doa. Boleh angkat tinggi-tinggi di situ. Kalau lagi sholat 5 waktu jangan, Pak, Bu. Ya, ini biar kelihatan. Orang sekarang kan pengen heboh. Orang sekarang pengen ngetop, orang sekarang pengen dikenal. Yang akhirnya apa? Yukhaliful ada, menyalahi kebiasaan, ngetop tapi dilaknat, naudzubillah min dzalik. Itu diantaranya. Rawahu Muslim. Summa yad'u bi du'ai Rasulillah, kemudian dia membaca doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubaligu fi du'ai sirran wa jahran, dan dia menyangatkan di dalam doanya, baik pada waktu sir pelan, wa jahran, dan juga dalam keadaan kencang. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Doalah kau kepada Allah tadarru'an, karena tadarru' ya artinya apa? Pelan-pelan, tadarru', wa khufyatan, dan juga dengan cara ya apa namanya, kencang. Jadi artinya baca doanya boleh kencang, boleh pelan. Fa iza asarra doa da'an nas, apabila imam membaca doanya pelan, da'an nasa, maka bacalah doa makmum sendiri. Jadi kalau imam lagi baca doa pelan, kita makmum nggak dengar apa yang dibaca imam, kita baca doa sendiri. Makanya kenapa pimpinan doa dibacanya kenceng, supaya kita tahu apa yang diminta, kita tahu apa yang dibaca doanya oleh imam. Makanya imam baca kenceng, kita makmum tinggal ngaminin doang. Tapi kalau imam bacanya pelan, kita baca doa aja sendiri. Nah, kita nggak tahu diminta apaan. Jangan-jangan diminta Rabbighfirli wali walidayya, enak banget lu minta sendiri, kita yang ngaminin, ya kan, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan diminta kawin lagi, lu mau, Pak? Ya tuh. Iya, amin. Nggak taunya tuh imam baca doa minta kawin lagi. Nah, bininya ngaji, ya aminin, kan repot. Ya, itu diantaranya. Maka kalau imam bacanya doanya pelan, kita imam makmum
baca doa sendiri, jangan mau ikutin aja. Kan kalau ngikutin aja serba salah, ya. Nah, kalau imam bacanya pelan, kita aminin doang, repot. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita nggak tahu hajat mereka, kebutuhan apa. Wa idza jaharo, apabila imam bacanya kencang, amanu, tinggal aminin, itu dia. Ya, pelan baca sendiri. Imam kencang baru kita aminin. Ya, Masya Allah. Wa min jumlatil ad'iyati, di antara ya jumlah daripada doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Ini doanya nih. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal awai wal juhdi wadhanki ma la yuska illa ilaika. Ya. Allahumma anbit lana zar'a wa adirra lana dor'a waskina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ar. Allahumma rfa'anna al-jahda wal ju'a wal 'ura waqsib anna minal bala ma la yaksibuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta bina ghaffara farsilis sama alaina midrara. Ya, artiin enggak? Enggak usah ya. Ini doanya sih cakep ini, karena maka kalau baca doa bertepatan sesuai dengan keadaan, itu yang paling bagus. Jangan orang lagi minta hujan tapi doanya minta duit, kan repot jamaah ya. Wallahu alam bisawab. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat istisqa, tata caranya seperti itu. Nanti bab berikutnya sholat khauf, sholat perang pada waktu keadaan perang. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita hajatkan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan keluarga kita daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Dan dengan keberkahan Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang pada sakit semua, termasuk istri saya yang udah 10 hari dirawat di rumah sakit, doain jamaah istri saya yang masih dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan semua yang sakit diangkat penyakitnya, disehatin badannya sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jamaah yang biasa ngaji nih Sabtu subuh, dan juga orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah, dan juga doakan orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah buat pembangunan pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bihahdiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.